Ibu, kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Marcelis Margareta Konfitnis Baritupen. Perkenalkan, nama lengkap saya Sirilia Gertrude Michelle. Kami dari kelas 10D. Jadi inilah macam-macam alat ukur. Alat ukur yang pertama itu neraca Ohaus. Kegunaannya untuk mengukur massa benda. Alat ukur yang kedua, meteran, kegunaan untuk mengukur panjang suatu benda. Alat ukur yang ketiga yaitu stopwatch, kegunaannya untuk mengukur lamanya waktu. Alat ukur yang keempat, termometer, kegunaannya untuk mengukur besarnya suhu. Alat ukur berikutnya yaitu amperemeter, kegunaannya itu mengukur kuat arus dan tegangan listrik. Alat ukur yang berikut, luxmeter, kegunaan untuk mengukur intensitas cahaya. Alat ukur yang berikutnya yaitu jangka sorong, kegunaannya untuk mengukur diameter, panjang, dan tebal suatu benda. Alat ukur yang berikut, speedometer, kegunaannya untuk mengukur kelajuan kendaraan bermotor. Alat ukur berikutnya, tensimeter, kegunaannya untuk mengukur tekanan darah. Alat ukur yang berikut, gelas ukur, kegunaannya untuk mengukur volume zat cair atau larutan. Alat ukur berikutnya yaitu mikrometer skrup, kegunaannya untuk mengukur diameter benda. Alat ukur yang terakhir, manometer, kegunaan untuk mengukur tekanan udara dalam ban. Berikut kami akan jelaskan tentang pengertian besaran, satuan, dan dimensi beserta contohnya. Besaran. Besar yang didapatkan dari pengukuran kaitannya adalah besaran. Suatu yang diukur adalah panjang. Besaran merupakan sesuatu yang diukur. Besaran terdiri atas dua kelompok, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran dasar yang sudah ditetapkan. Sedangkan besaran turunan merupakan besaran yang satuannya tersusun dari beberapa satuan besaran pokok. Berikutnya adalah satuan. Satuan merupakan ukuran yang menjadi acuan dari suatu besaran. Terdapat sistem satuan yang digunakan di dunia, seperti sistem VPS, yaitu feet, pound, and second, CGS, yaitu centimeter, gram, dan second, dan MKS, yaitu meter, kilometer, dan juga sekon. Satuan tersebut adalah satuan internasional, dalam bahasa aslinya Sistem Internasional di Unistes atau biasa disingkat dengan SI. Berikut pengertian dimensi. Dimensi merupakan cara satuan besaran turunan disusun berdasarkan besaran pokoknya. Suatu besaran turunan dapat dinyatakan dalam susunan beberapa besaran pokok yang dapat diketahui dengan cara melakukan analisis dimensi dari beberapa pokok berupa lambang yang ditulis dengan kurang siku dan huruf kapital tertentu. Berikut kami akan lampirkan beberapa tabel besaran satuan SI dan dimensi dari besaran pokok dan besaran satuan SI dan dimensi dari beberapa besaran turunan. Ini adalah contoh alat ukur yang sudah kami pelajari. Yang pertama yaitu jangka sorong. Cara menggunakan jangka sorong yaitu menjepitkan benda yang diukur di antara rahang tetap dan rahang geser yang berukuran besar. Pastikan tidak miring, kencang baut, dan lepaskan benda yang diukur. Berikut adalah cara kita melihat jangka sorong. Cara kita mengukur jangka sorong terus kita lihat jangka sorongnya tuh pas gimana. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, lihat skala utama yang akan menunjukkan besaran sentimeter dan milimeter. Jika angka 0 pada skala nonius jatuh di antara garis di skala utama, maka ambillah angka yang rendah. Misalnya ketika jatuh pada angka 2,3 dan 2,4 cm, maka diambilnya adalah 2,3 atau 23 mm. Yang kedua, lihat skala nonius. Carilah garis yang berimpitan antara skala nonius dengan skala utama. Pada skala nonius terdapat angka 1 sampai 10 yang akan menunjukkan 0,01 cm, 0,02 cm hingga 0,1 cm.
Yang ketiga, jumlahlah keduanya. Misalkan skala nonius jatuh pada angka 5 plus 1 strip, maka ditulisnya 0,52 mm. Ditambahkan dengan skala utama, maka menghasilkan angka 23,52 mm. Berikutnya, alat yang biasa kami gunakan yaitu mikrometer skrup. Cara menggunakan mikrometer skrup yaitu tempatkan objek yang akan diukur di antara anvil dan skrup mikrometer. Gunakan tangan Anda untuk memutar tombol ke arah skrup mikrometer untuk mengencangkan skrup dan menyentuhkan anvil dengan objek yang akan diukur. Baca angka pada skala utama yang terletak di kerangkai mikrometer. Ini akan memberikan bagian utuh dari hasil pengukuran dalam milimeter atau inci, tergantung pada jenis mikrometer yang Anda gunakan. Berikut cara membaca hasil pengukuran pada mikrometer skrup. Yang pertama, perhatikan letak garis skala di bagian atas sleeve yaitu 5 mm. Yang kedua, lihat garis skala di bagian bawah yaitu 0,5 mm. Yang ketiga, lalu lihat nilai di skala nonius di bagian tombol yaitu 28 mm. Kalikan nilai pada nonius dengan cara 28 dikali 0,01 mm sama dengan 0,28 mm. Materi berikutnya yaitu angka penting. Di sini kami akan menjelaskan pengertian dari angka penting. Angka penting merupakan banyaknya digit yang diperhitungkan di dalam suatu kualitas yang diukur atau dihitung. Ketika angka penting digunakan, digit terakhir dianggap tidak pasti. Ketidakpastian dari digit terakhir tergantung pada alat yang digunakan dalam suatu pengukuran. Di sini kami akan tampilkan beberapa aturan angka penting. Berikutnya ini adalah aturan angka penting. Aturan yang pertama yaitu semua angka bukan angka 0 termasuk angka penting. 425,358 termasuk 6 angka penting. Berikutnya angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. 250,024 termasuk 6 angka penting. Angka berikutnya yaitu pada angka desimal kurang 1, angka 0 sebelum dan sesudah koma bukan termasuk angka penting. Contohnya 0,045 termasuk 2 angka penting. Berikutnya, pada angka desimal lebih dari 1 atau sama dengan 1, angka 0 sesudah koma termasuk angka penting. Contohnya 2000 termasuk 4 angka penting. Aturan yang berikutnya, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 termasuk angka penting. 0,200 termasuk 3 angka penting. Berikut kami akan jelaskan tentang pengertian dan tujuan dalam notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah sebuah cara penulisan nomor untuk mengakomodir nilai-nilai yang terlalu kecil dan besar agar bisa ditulis dan dipahami dengan mudah dalam notasi desimal standar. Tujuan utama dari notasi ilmiah adalah mempermudah penulisan dan juga membaca angka-angka yang nilainya sangat besar atau kecil. Berikut contoh notasi. Rumus notasi ilmiah ialah A kali 10 pangkat N. Catatan, hasil notasi ilmiah bisa positif, bisa negatif. Berikut contohnya. 900.000. Nah, sama dengan 9 kali 10 pangkat 5. Jadi tulisnya kayak begini ya, 9 1 kali 10 pangkat 5. Nah, contoh yang kedua 0 3 4 5. Jadi begitu. Jadi ini contoh yang kedua.
Jadi contoh yang kedua itu 0,225. Cara tulisnya, jadi kita tulisnya 2, ini kita tulis 2,25 ya. Terus kita kali 10 di pangkat 1. Pangkat min 1.